Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 12 dengan judul Wirausaha Produk Budidaya Unggas Petelur. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Ada 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi yang dibutuhkan manusia terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Sumber pangan terdiri atas pangan nabati, yaitu berasal dari tanaman, pangan hewani, yaitu berasal dari hewan, terutama lemak dan protein. Protein hewani mengandung jenis asam amino esensial paling lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi melalui konsumsi makanan. Asam amino esensial terdiri atas histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya atau sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya. Budidaya ternak adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Budidaya ternak ditujukan untuk menghasilkan daging, susu, atau telur. Budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Tugas pertama. 1. Sumber protein tidak hanya bahan pangan hewani seperti daging dan telur, tetapi masih ada sumber protein nabati. Cari dari berbagai sumber kelebihan dan kekurangan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. 2. Buatlah tulisan tentang dampak positif dari kegiatan budidaya sehingga dapat menghantar suatu bangsa menjadi bangsa yang mandiri. Berikan juga contoh-contohnya. Jangan lupa untuk memberi judul tulisanmu. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan sendiri melalui kegiatan budidaya unggas petelur. Mengenal unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur. Unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Jenis-jenis unggas petelur antara lain ayam, itik, entok atau bebek,
angsa, burung puyuh. Yang kita bahas pertama adalah ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Telur ayam yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih atau coklat. Ayam petelur terdiri atas dua jenis, yaitu ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan atau ayam petelur putih memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih, berjengger merah. Ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahun. Ayam petelur medium ditandai dengan bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun, jumlah telur coklat yang dihasilkan lebih sedikit. Yang kedua, itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping, serta dapat bergerak lincah. Entok atau bebek. Bebek merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Telur entok mirip dengan telur itik. Selanjutnya angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar, serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek. Telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Selanjutnya burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur burung puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam. Komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Tugas kedua, catatlah jenis-jenis unggas petelur yang ada di sekitarmu. Kemudian carilah dari berbagai sumber tentang ciri-ciri masing-masing unggas. Produk budidaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Selain itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur dijadikan ayam pedaging. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng dan dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. Contoh minuman kesehatan yang terbuat dari campuran telur adalah STMJ, yaitu susu, madu telur, dan jahe, teh telur atau kopi telur. Mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas petelur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan budidaya, unggas akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Keberagaman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang diberikannya. Perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan prasarana.
Pemilihan lokasi dipilih sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran, dan bersifat menetap. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan peliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan permanenan atau pengumpulan hasil peternak. Kandang umum yang digunakan adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang baterai. Kedua, peralatan kandang. Selain kandang dibutuhkan juga peralatan makan sebagai tempat makan dan minum. Tempat makan dan minum pada kandang baterai sudah menyatu dengan kandang. Ketiga, bibit. Bibit ayam yang digunakan adalah DOC atau Day Old Chicken atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC. Anak ayam DOC berasal dari induk yang sehat, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Tidak dapat kecacatan pada tubuhnya. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Ukuran badan normal yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Tidak ada letakan tinja di tubuhnya. 4. Pemanas kandang. Unggas termasuk hewan berdarah dingin, suhu tubuh tergantung suhu lingkungan. Di awal masa pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Yang kelima, pakan. Pemberian pakan ayam merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam pada fase grower. Fungsi pakan pada ayam petelur adalah untuk pertumbuhan ukuran dan berat tubuh, produksi bulu dan telur, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diperlukan jika diperlukan untuk unggas yang sakit. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. 6. Peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen, seperti ember, baskom, dan keranjang. Tugas ketiga, cari dan amatilah bahan apa saja yang dapat dijadikan pakan unggas dan tersedia di wilayah tempat tinggalmu. Teknik budidaya unggas petelur. Penyediaan kandang. Kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang koloni atau kandang postal dan kandang baterai. Mulai dari DOC sampai ayam petelur berumur 6 bulan, ayam dipelihara di kandang koloni. Setelah berumur 6 bulan, ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur, dan untuk selanjutnya, ayam petelur dipindahkan ke kandang baterai. Penyediaan bibit. Resiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Harga ayam darah jauh lebih mahal, namun bertelur lebih cepat. Penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya, dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya. Pakan ayam dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan untuk DOC dan pakan ayam darah atau fase grower. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter umur 0 sampai 4 minggu, fase grower 7 sampai 20 minggu, dan fase layer 21 sampai 80 minggu.
Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari. Panen. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11. Pengambilan kedua pukul 13 sampai 14. Pengambilan ketiga sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15 sampai 16. Pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortirkan berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Telur normal adalah telur yang oval, bersih dan kulitnya mulus, serta beratnya 57,6 gram, dengan volume sebesar 63 cc. Telur abnormal adalah telurnya kecil atau terlalu besar, kulitnya retak atau tidak rata, dan bentuknya lonjong. Selanjutnya telur dibersihkan dari kotoran dan litter yang menempel dengan cara dicuci atau diamplas pelan-pelan. Kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. Perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Yang pertama, full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua, variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price. Dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya atau cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break analysis. 3. Pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial budaya. Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, flash, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian atau attention dari calon pembeli, disebabkan oleh promosi yang menarik didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan atau interest dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan atau desire calon pembeli untuk membeli produk. Keempat adalah tindakan atau action membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA: attention, interest, desire, dan action.
Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Terima kasih sudah menyimak video prakarya dan kewirausahaan ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.